Halo sahabat tani semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini saya berada di lahannya Pak Wawan. Dan beliau ini masih pemula, baru nanam pertama kali. Dan alhamdulillah di umur ke 50 HST ini daun-daunnya masih normal semua, tidak ada jamur yang masuk. Dan beliau ini tidak sendirian, ada pemandunya. Mungkin nanti saya mau buat video ini dari menyemai tanaman melon sampai panen. Tip-tip paling penting dalam berbudidaya buah melon. Soalnya buah melon ini kan sangat rentan. Jadi kalau tidak ada pemandunya sangat-sangat sensitif gagal. Dan langsung saja saya mau berbincang-bincang dengan pakarnya dan tip-tip apa saja yang digunakan untuk budidaya melon ini. Saya penasaran. Oke sahabat tani semua, dan kali ini saya sudah bertemu pemandunya Pak Wawan. Dan beliau mau menceritakan bagaimana tip-tipnya, tip-tip penting yang dilakukan di dalam berbudidaya melon. Monggo Mas dijelaskan. Oke, bertemu lagi bersama saya Andi Waloyo, Desa Andi. Ini Desa Pangurjo. Nah, sini saya akan menjelaskan bahwa budidaya melon itu sangat sensitif. Sangat sensitif. Apakah yang perlu diperhatikan dalam budidaya melon ini? Nah, itu ini saya di sini. Ini di lahannya Pak Wawan. Alhamdulillah ini sudah umur 51 HST. Dan masih belum ada satu jamur pun yang masuk. Ini tip-tip apa saja yang kita ulas dalam budidaya melon agar kita itu hasilnya itu maksimal. Nah, ya, itu yang penting. Karena budidaya melon enggak sembarangan ya, enggak sembarangan. Kita harus melalui prosedur. Bahkan pupuk sama pungi pun itu harus SNI, Mas. Nah, harus ya. Ya, harus SNI ya, caranya ya sing kualitas loh, Mas. Kualitas. Nah, ya. Dan kita harus momennya itu harus pas. Nah, momen kapan waktu pupuknya itu dimasukkan. Nah, kapan kita penyemprotan yang pas, itu kita harus perhatikan betul-betul. Karena apa? Karena ya itu budidaya melon itu sangat rentan ya Mas. Ya, sangat rentan. Nah, gitu. Ya, oke, saya bahas masalah penyemaian dulu. Masalah penyemaian itu berapa hari? Penyemaian itu mulai nol kita masukkan ke dalam polybag. Ya. Itu kita harus kasaran lek wong Jawa dikom dhisik 1 hari 1 malam, lalu hari besoknya baru dimasukkan polybag. Nah, baru masuk polybag itu
kita itu harus selama tahu. Berapa hari Mas? Nah itu harus 7 hari 8 hari itu harus sudah ditanam. Baru tanam ya? Ya harus ditanam. Karena kalau nggak ditanam itu melebihi di umur 10 hari ini akan stres. Stres ya. Stres. Berarti dari awal penyemaian sampai 8 hari itu baru harus ditanam ya? Ditanam. Itu harus ditanam. Itu tip-tipnya. 8 hari. Nah, setelah 8 hari itu ditanam, kita harus tahu kalau cuacanya hujan, kita harus kondisi tanaman kita harus tahu. Tanamnya seperti apa? Seperti apa? Apa kurang air atau kita harus diberi air. Masih dalam kondisi hujan pun. Kalau saya sarankan kan itu masih plastikan masih jadi kena air hujan kan enggak maksimal masuk ya. Enggak maksimal lah. Akhirnya kita harus diberi air dulu supaya sehat. Ya. Nah, baru 8 hari kita harus melakukan perawatan penyemprotan ya. Yang jelas fungi harus teratur. Yang perlu diperhatikan kalau saya itu daun melon itu yang rentan sekali umur 10 hari sampai 35 hari. Itu sangat rentan karena jamur bisa masuk di dalam hari-hari itu. Terus untuk Mas, untuk jeda itu biar teman-teman semua tahu kan. Untuk jeda kalau sudah masuk penyemprotan itu jedanya berapa hari sekali penyemprotannya itu Nah itu pemupukan itu dilakukan terus-menerus sampai 25 hari. Nah 25 hari kita harus jeda. Karena apa? Kalau enggak jeda, kita menanti buahnya dulu biar caranya biar besar dulu. Biar jadi lah. Jadi dulu. Kita harus jeda. Lah baru umur 32 hari kita lakukan pemupukan lagi. Dan pemupukan itu enggak sama Mas. Pemupukannya itu harus kebutuhannya apa? Kebutuhannya apa gitu ya. Kebutuhannya apa? Nah, jadi kita harus paham ya. Harus paham. Nanti saya buat video berikutnya. Kita buat video berikutnya. Fungi apa saja? Bahan aktif apa saja? Dan yang digunakan. Dan pemupuknya pun pupuknya itu apa saja yang digunakan. Lah nanti saya buat video lagi. Buat video lagi di video berikutnya. Yang saya jelaskan di sini agar cara tanaman itu sehat maksimal sampai panen. Itu kita harus perhatikan betul. Nutrisi sangat penting. Nutrisi sangat penting untuk menyehatkan tanaman tanaman melon ini. Ya kita harus berhati-hati Mas, cara wong ya pinter njogo tanaman. Wah, apa ae sing adewe butuhne? Adewe lek enggak cepat. Karena pendek ya Mas, umurnya melon itu pendek. Jangan kita harus berhati-hati di situ. Kalau kita terjadi kesalahan misalnya, jamur masuk di umur 10 hari. Itu sudah alamat ya. Ini ya caranya ya enggak alamat, cuman itu terhambat. Kita terhambat. Lajunya pertumbuhan itu terhambat. Pasti terhambat. Ya corongannya kurang maksimal lah. Ya, makanya kalau tips saya satu hari setelah tanam. Nah, sampai 40 hari. Ya, kita harus memperhatikan betul. Perhatikan betul tanaman itu sehat atau enggak. Kalau enggak sehat, kita harus beri nutrisi terus menerus. Dan alhamdulillah ini di lahannya Pak Wawan ini. Pak Wawan ini sudah teman-teman bisa lihat sendiri. Ini sudah 51 HST. Belum. Dan Mas Wawan ini masih pertama kali. Pertama kali. Ya. Dan yang paling banyak sendiri di desa Pawangrejo ini penanamannya paling banyak. Ini 5.000. Nah itu. Nah, ini lahan ini 5.000
biji batang 5.000 batang. 5.000 bibit lah. Dan alhamdulillah, Mas Wawan ini mengikuti panduannya Mas Andi bisa sampai umur 51 ya. Ya, 51 hari ini masih aman, terkendali. Luar biasa Mas Wawan ini. Ya, luar biasa. Pak Wawan perjuangannya luar biasa. Ya, pekerja keras. Memangnya betul. Kalau penanaman melon itu harus bekerja keras. Kalau enggak ora wani rekoso ya ora usah nandur melon. Ya, betul. Ora wani rekoso ora usah nandur melon, Pak Bendu. Oke, ya. Kuwi. Dan beliau ini tip yang paling penting. Malam bareng, malam hari. kok siang malam. Iya. Kalau saya salut nyemprot, harus nyemprot. Saya salut dengan beliau ini. Beliau ini berjuang luar biasa. Di Desa Pangrejo ini ya pertama kali emangnya sing penanamannya itu banyak ini ya Pak Wawan ini. Pak Wawan memang, dan mudah-mudahan ya Mas bisa menginspirasi petani-petani di daerah kami ya, khususnya di daerah Pangrejo ya, mudah-mudahan bisa menganulah ekonominya bisa terangkat. Itu yang paling penting. Dan dalam cuaca pun kalau di Desa Pangrejo ini cuaca pancaroba ya Mas, katakanlah pancaroba, kita harus bisa membaca cuaca di momen apa waktu penanaman itu baik, itu kita harus bisa membaca. Lah umumnya itu di Desa Pangrejo itu kan rendeng pertama, rendengan pertama, musim hujan pertama, itu kan tanaman kalawisa seperti jagung. Kalau kita nanam di musim jagung, ya cara persentase keberhasilannya itu minim Mas. Ya 50% cuman. Nah, itu kalau nekat-nekate tenan, nekat-nekate nggak usah akeh-akeh lek bareng jagung. Saranku titik ae. Karena cara bahasane kene titik ae. Kuwi ya cuacanya sangat rawan Mas, sangat rawan sekali. Enggak kita kalah dengan cuaca. Nah, kalau momen yang baik itu saya sarankan momen cuaca yang paling baik, khususnya di Desa Pangrejo. Ya kalau di desa-desa lain ya nggak tahu. Tapi di Desa Pangrejo saya biasanya nanam melon itu besar-besaran itu di waktu jagung, setelah jagung. Nah itu hujan sudah arang-arang lah ngarannya apa? Setelah jagung dari bulan biasanya bulan 11 kan hujan, dari bulan 2, 3 itu ya. Bulan 2 ini cuman menginspirasi bagi pemula budidaya melon ini, khususnya di bidang permelonan. Lah, nanti saya buat video lagi berikutnya apa saja pupuk apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemupukan setelah tanam sampai 25 sampai panen. Itu nanti saya jelaskan di video berikutnya. Dan pungi apa saja yang kita masukkan, di sini, bahan aktif apa saja, itu nanti saya video selanjutnya ya, video di selanjutnya partai 2 lah, partai 2 season kedua nanti ada. Ini ya Pak Wawannya ini nanti guys. Di Pak Wawan. Iya Mas Wawan. Ya kata-kata terakhir lah untuk memotivasi konco-konco bolo-bolo ning Pangrejo. Iki adewe kan petani milenial. Ya cek masuk lah, cek masuk milenial. Mestine pre cek 6 ta adewe. Cek 6. Ya wis kata-katane Mas. Kata-katane Mas. Iso motivasi. Kudu wani rekoso, aja wedi ireng. Ora obah, ora mamah. Sip, salam petani melon Indonesia. Oke. Semangat. Oke, sahabat tani semua, cukup sekian video dari saya. Like, komen, dan subscribe. Kalau video ini bermanfaat, share ke tempat teman-teman Anda biar semua tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.